Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, it's great to connecting with you. And then the lecturer of ICT course is Mr. Effendi Limbong, SPD MED EDD. And then our topic for today is offering and suggestion by Taufik Hidayat. Okay, hello everyone. Good morning everybody. How's life? I hope you are ready to study for today. For today, we are going to learn about offering and suggestion. Jadi hari ini kita akan belajar materi offering. Offering itu artinya menawarkan, suggestion artinya memberi saran. Apa saja itu nanti akan dijelaskan di video-video selanjutnya. We are going to continue for our lesson. For the next one is suggestion. What is suggestion? Suggestion, what we can give idea, advice, opinion, or the other for someone. For example, when somebody got bad score in final exam, what the best suggestion we will give for him. Jadi contohnya adalah ketika seseorang atau siswa di ujian akhirnya mendapatkan nilai yang rendah, apa nasihat yang terbaik yang bisa kita berikan kepadanya. Jadi tujuannya diberikan suggestion adalah untuk membuat orang lain tersebut menjadi lebih baik daripada sebelumnya, dan harapan saran yang kita berikan kan bermanfaat pada orang tersebut. Seperti contoh gambar di samping ini, seorang anak muda membantu orang yang lebih tua atau seorang yang nenek di gambar tersebut membantu untuk menyeberangi jalan. Dan di lain kasus mungkin apa yang bisa kita bantu untuk orang yang lebih tua seperti membukakan pintu, membantu dia untuk bangkit dari duduknya, dan membantunya dalam hal-hal lain. Jadi mengenai offerings adalah sesuatu yang kita lakukan memerlukan tindakan. Jadi tidak hanya sekedar nasihat, tapi kita langsung melakukan dengan tindakan yang apa yang bisa kita lakukan. The next one is expression of offering. Before we continue the expression of offerings, we are going to discuss about the structure first because it's important before you make the sentence of offerings. Jadi ini penting, kenapa kita belajar strukturnya dulu? Karena sebelum membuat kalimat offerings, kita harus tahu dulu grammar apa saja yang diperlukan dalam membuat kalimat offering. Kemudian contoh yang pertama adalah yang kita masukkan terlebih dahulu adalah what, kemudian diikuti oleh modal. Modal di situ ada must, should, can, could. Di situ artinya must harus, should sebaiknya, can and could dapat atau bisa. Contohnya adalah what should I do for you. Kemudian contoh yang nomor 2, modal yang bisa kita masukkan di sini bisa my, can, and could. Di situ artinya adalah bisakah atau dapatkah. Nah, contoh kalimatnya adalah samping itu adalah can I help you? May I give you a hand? Untuk can I help you and may I give you a hand artinya sama, artinya apa yang bisa saya bantu untukmu, atau artinya bisakah saya membantumu. And the last structure is would you like to or a. The example is would you like a cup of coffee, and then would you like something to eat. Untuk would you like a cup of coffee artinya maukah kamu segelas kopi. Kemudian yang kelima, would you like something to eat artinya maukah kamu sesuatu untuk dimakan. Before you make the sentence of offerings expressions, you have to know well about the auxiliary verb or modals, subjects, and verbs, and the others. Itu kenapa kita
perlu, karena kalau salah penempatannya maka artinya akan berubah. Jadi makna yang kita sampaikan akan beda dengan apa yang kita maksud. For the next one, accepting or refusing the offering. For the accepting, jadi kita tidak hanya mengucapkannya saja ketika kita menerima tawaran dari seseorang, jadi kita bisa mengungkapkan expression yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. For the first, with my pleasure please, and then with all my hands, and then it sounds great, and then yes please, and the last one, thanks I'd love to. Kemudian for the pushing, jadi kita tidak hanya mengucapkan no saja ketika kita menolak suatu tawaran dari seseorang, jadi kita bisa mengucapkan ekspresi sebagai berikut ini. For the first, I'd love to but I can't, and then no, not I know, no thanks, thank you but I can do it myself, and the last one, I appreciate it but I can do it by myself. Jadi harapannya setelah mendengar penjelasan how to accept and how to refusing, harapannya kalian ketika menerima tawaran atau menolak tawaran, jadi kalian tidak hanya mengucapkan yes atau no, tapi kalian bisa mengikuti expression yang sudah Bapak jelaskan, atau nanti akan Bapak share lagi mengenai penjelasan how to accepting and how to refusing. Next one, expression of suggestion. Jadi kita sebelum membuat kalimat expression of suggestion, we have to know well about the structure. What is structure? Structure like subjects, to be, modal, and the verb one. So you have to know well about ini. Ada subject, kemudian di sini juga di structure-nya ada modal, di situ ada can, could, should, must, have to, need to, and, ought to, and verb one. Kemudian yang kedua ada subject, suggest, recommend, propose, advise, that, plus subject, and verb one. And the last one, why don't, plus subject, plus verb one. Seperti yang di penjelasan sebelumnya, kalian harus tahu dulu subjek itu apa. Subjek adalah pelaku utama dalam melakukan suatu kegiatan. Kemudian di sini ada modal, atau bisa juga disebut auxiliary verb. Di sini can artinya bisa, could juga dapat, should sebaiknya, must harus, have to harus, need to ingin, ought to ingin. Kemudian dimasukkan juga verb one. Verb one itu apa? Itu adalah kata kerja. Kemudian di bagian 2 dikatakan yang harus kita perlukan di sini ada subjek, kemudian verb one seperti suggest, recommended, propose, advise, kemudian ditambahkan that, kemudian subject and verb one. Suggest artinya merekomendasikan, atau suggest artinya menyarankan, recommend artinya menyarankan, propose artinya menyarankan, kemudian advice artinya menasehati. Kemudian dilengkapi kalimatnya nanti seperti yang ada di bawah ini. Kemudian yang ketiga, why don't. Why don't plus subject plus verb one. Jadi yang perlu kita tambahkan why don't, kemudian subject, kemudian verb one. Nanti kita lihat di bawah kalimatnya. Okay. For the first one, you should go to hospital as soon as possible. Kemudian di sini ada subjeknya adalah you, kemudian should-nya sebagai modalnya, kemudian the verb one-nya adalah go, kemudian hospital adalah adverb-nya. Kemudian di bagian 2 di sini ada I sebagai subjeknya, pelaku utama, kemudian suggest sebagai verb one, kemudian juga di situ ada that, kemudian di situ ada you submit your homework soon. Jadi sini katakan dia menyarankan untuk mengumpulkan tugasnya sesegera mungkin. Kemudian yang di bagian ketiga di situ ada why don't you take a rest for a while. Ini artinya adalah kenapa kamu tidak istirahat untuk sementara waktu. Di situ ada why don't, kemudian diikuti oleh you sebagai subjeknya, kemudian verb one take a rest.
Kemudian kita lanjut how to accepting or refusing of suggestion. Di sini kita akan berlatih lagi how to accept and how to refusing. Jadi kita tidak hanya mengucapkan yes or no, tapi kita bisa mengembangkan kalimat tersebut menjadi lebih baik daripada sebelumnya. For the first, yes, I'd love to. And then, it sounds good. And then, why not? And then, what a good idea. The last one, this just what we need. And then, for refusing, no thanks. And then, I don't like it. And then, sorry, I cannot. And then, I'm not really sure. And then, that's good idea. Nah, jadi untuk accepting, kita lihat di sini ekspresinya menyatakan bahwa kita tertarik dengan saran yang diberikan. Kemudian for refusing, kita kan menolaknya secara halus walaupun kita tidak menerima tawaran tersebut, tapi kita menolaknya secara halus. Oke, that's all for today. Thank you for attention. I hope what we learned for today give you many advantage for today. And then I hope you can apply in real life to the conversation of suggestion and offering. Jadi harapannya kalian bisa menerapkan percakapan offering and suggestion di kehidupan nyata atau di dunia nyata, dan I hope you can make the sentence well in the expression of suggestion and offering. Jadi harapannya juga kalian bisa menuliskan kalimat expression dari offering and suggestion di dalam suatu kalimat. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri kelas hari ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.